Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin Banturong. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat menyebutkan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Siswa dapat menyebutkan peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan pesat agama Hindu-Buddha di Indonesia di sini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut berdiri sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-16. Pada masa Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai keturunan dewa. Berdasarkan letak geografisnya, kerajaan Hindu-Buddha di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kerajaan agraris yang terletak di pedalaman dan kerajaan maritim yang terletak di pesisir laut. Satu, Kerajaan Kutai. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Didirikan sekitar abad ke-4 Masehi oleh Kudungga. Kemudian raja yang terkenal adalah Mula Warman. Masa kejayaannya, pemerintahan di bawah kendala Raja Mula Warman di sini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebabkan kenapa? Kebijaksanaan dan kedermawanannya. Kerajaan Kutai mengalami kemajuan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan. Terbukti dari keterangan salah satu yupa bahwa Raja Mularwarman telah memberi sedekah 2.000 ekor sapi kepada para Brahmana, serta keterangan lainnya bahwa dia melaksanakan selamatan dengan emas yang sangat banyak. Sedangkan pada masa kemundurannya ataupun keruntuhan kerajaan Kutai runtuh pada abad ke-16 di masa pemerintahan Maharaja Dharma. Setelah ditaklukkan kerajaan Kutai, ia tewas di tangan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di sekitar Pulau Jawa bagian barat. Didirikan sekitar abad ke-4 Masehi oleh Raja Dirajaguro Jaya Singhawarman. Kemudian raja yang terkenal adalah Purnawarman. Masa kejayaannya, Raja Purnawarman memerintah dengan jujur, adil, dan arif. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Berhasil memajukan bidang pertanian setelah menggali dan membangun saluran irigasi, yaitu sepanjang 6112. Masa keruntuhannya, Kerajaan Tarumanegara runtuh pada masa pemerintahan raja yang ke-12, yaitu Linggawarman pada abad ke-7 Masehi, akibat adanya penggalian kekuasaan kepada menantunya. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di dekat Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Didirikan sekitar abad ke-7 Masehi oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kemudian raja yang terkenal adalah Bala Putra Dewa.
Masa kejayaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Sedangkan masa kemundurannya pada awal abad ke-11, kerajaan Sriwijaya sudah mulai mengalami kemunduran akibat penyerbuan dari kerajaan Kolamandala India yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola selama 20 tahun serangan. Walaupun penyerbuan tersebut tidak berhasil, armada laut kerajaan Sriwijaya menjadi lemah sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Baru kerajaan Sriwijaya runtuh setelah adanya serangan dari armada laut Majapahit pada pertengahan abad ke-11. 4. Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang terletak di Bumi Mataram, Jawa Tengah, didirikan sekitar abad ke-8 Masehi oleh Sanjaya. Kemudian raja yang terkenal adalah Dia Belitung. Masa kejayaannya, Mataram kuno mencapai masa kejayaannya di sini dipimpin oleh Dia Belitung pada abad ke-10 Masehi. Sedangkan pada masa kemundurannya terjadi pada abad ke-11. Kerajaan Mataram kuno di bawah kekuasaan Dharmawangsa runtuh. Hal ini dipicu oleh sebuah permusuhan turun-temurun dari Bala Putra Dewa dengan Rakai Pikatan karena telah diusir dari Jawa. Antara kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya di sini terjadi saling serang, namun dimenangkan oleh Dharmawangsa. Kemudian pada suatu ketika Dharmawangsa lengah, ia diserbu oleh Aji Wurawari dari Waram yang diperkirakan sebagai sekutu dari kerajaan Sriwijaya. 5. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas, Jawa Tengah. Didirikan sekitar abad ke-10 Masehi oleh Empu Sendok. Kemudian raja yang terkenal adalah Airlangga. Pada masa kejayaannya, kerajaan Medang mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Airlangga, yaitu pada abad ke-11. Di masa ini Airlangga mampu memulihkan hubungan baik dengan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Airlangga juga berhasil mempersatukan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Sedangkan masa kemundurannya, yaitu kerajaan Medang Kamula, terjadi kemunduran pada abad ke-11. Kerajaan Medang berakhir karena Airlangga tidak memiliki pewaris putra dari sang ratu. Airlangga hanya memiliki putri, tapi lebih memilih menjadi petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Sementara itu, Airlangga juga memiliki 2 putra yang lahir dari selir-selirnya. Nah, untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan, akhirnya di sini Airlangga melebur kerajaan Medang menjadi 2, yaitu kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. 6. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Daha atau sekarang Kediri di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Didirikan sekitar abad ke-11 Masehi oleh Airlangga. Kemudian raja yang terkenal adalah Jayabaya. Masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-12 Masehi, di mana pada masa itu kerajaan Kediri berhasil memadamkan kekacauan yang ada dengan Jenggala setelah memenangkan peperangan. Sedangkan kehidupan ekonominya berkembang sangat pesat dari usaha apa? Pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Masa kemunduran atau
Keruntuhan Kerajaan Kediri itu terjadi pada abad ke-13. Kerajaan Kediri runtuh setelah ditaklukkan oleh Ken Arok. Saat itu Kediri dipimpin oleh Raja Kartajaya yang berlaku sombong dan berani melanggar adat dengan menentang para Brahmana. Selanjutnya para Brahmana di sini mencari perlindungan kepada siapa? Kepada Ken Arok, seorang penguasa di Tumapel. Nah, di sini Ken Arok dengan dukungan para Brahmana menyerang Kediri hingga dapat dikalahkan. 7. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Kutaraja Malang, Jawa Timur, didirikan sekitar abad ke-13 oleh Ken Arok. Masa kejayaannya, Singosari mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kartanegara, yaitu pada abad ke-13. Di masa ini Singosari berhasil memperluas wilayah kekuasaannya meliputi daerah Bali, Kalimantan Barat Dayak, Maluku, Sunda, dan Pahang. Kartanegara juga sudah ada usaha untuk menguasai wilayah Melayu, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Masa kemunduran Kerajaan Singosari di sini disebabkan karena gencarnya usaha menguasai daerah luar Jawa melalui ekspedisi yang dilakukan. Terjadi keroposan pertahanan dari dalam. Nah, di sini situasi tersebut dimanfaatkan sehingga pada abad ke-13 Jayakatwang melakukan pemberontakan. Dalam serangan itu Kartanegara mati terbunuh. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang toleran, terletak di lembah Sungai Berantas, Surabaya, Jawa Timur. Didirikan sekitar abad ke-13 oleh Raden Wijaya. Kemudian raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk. Masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk pada abad ke-14. Nah, di masa ini Majapahit dibantu oleh Mahapati yang terkenal, yaitu siapa? Mahapati Gajah Mada, yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas meliputi daerah Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan Filipina. Dalam bidang ekonomi, perkembangan menjadi negara agraris dan negara maritim yang sangat kuat. Masa kemunduran Kerajaan Majapahit yaitu terjadi pada abad ke-15, yaitu mengalami kemunduran karena apa? Disebabkan terjadinya peperangan saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek. Peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu candi dan gapura. Nah, bisa kalian lihat ini. Nah, ini adalah contoh candi, candi dan stupa. Candi atau stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Yang kedua yaitu gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi, terbelah menjadi dua. Gapura yang beratap disebut dengan paduraksa, dan yang berbelah dua disebut dengan bentar. Yang ketiga, ada yang peninggalan berbentuk petirtaan, adalah pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan. Nah, bisa kalian lihat di situ ada contoh pemandian petirtaan yang ada di daerah Pandaan, Jawa Timur. Nah, itu bisa kalian lihat. Yang keempat, patung atau arca.
Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Nah, itu contohnya. 5. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan ataupun candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya yaitu relief yang ada pada Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. 6. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya di sini ada prasasti Canggal. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langgung melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini bisa disebut dengan kakawin. Nah, itu tadi anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tadi sudah mempelajari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Tadi ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Medangkamulan, dan kerajaan Pendiri. Kemudian apa saja bentuk-bentuk peninggalannya? Bentuk-bentuk peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di sini ada candi, ada gapura, ada patung, relief, prasasti, dan kitab. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas yang berbentuk esai 1 sampai dengan 4. Tuh nanti kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Apabila dari kalian ada yang belum jelas tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian bisa langsung aja komen di timeline kelas yang ada di e-learning. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.